Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester atau UTS semester genap tahun akademik 2023-2024 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Dengan saya, Grace Ruli Venesia Tumanggor dari Program Studi Manajemen Aset Publik. Mari kita sama-sama menyaksikan pembahasannya. Simak yuk! Kita akan mulai dari soal yang pertama, yakni jika log X ditambah log X dikurang 21 sama dengan 2, berapakah nilai X? Nah, untuk dalam mengerjakan soal ini, ada beberapa rumus yang perlu diingat. Yang pertama, log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Log A sama dengan B, maka A sama dengan 10 pangkat B. Log A pangkat N sama dengan N log A. Nah, kita akan kembali ke soal, dikatakan bahwa log X ditambah log X dikurang 21 sama dengan 2. Kita akan mulai menggunakan rumus yang pertama. Nah, di sini kan ada A dan B. Nah, di sini X itu sama dengan A, dan X kurang 21 itu sama dengan B. Lalu, kita akan mengoperasikannya kepada rumus yang pertama, menjadi X itu dikalikan dengan X dikurang 21, sehingga menjadi log X dikali X dikurang 21 sama dengan 2. Maka kita akan mengoperasikannya, X dikali X sama dengan X kuadrat, dan X dikali min 21 sama dengan min 21X. Maka persamaannya menjadi log X kuadrat dikurang 21X sama dengan 2. Dari persamaan ini, kita akan menggunakan rumus yang kedua, yakni log A sama dengan B, A sama dengan 10 pangkat B. Di mana X kuadrat dikurang 21 ini sama dengan A, dan 2-nya sama dengan B. Maka, bentuknya akan menjadi A sama dengan 10 pangkat B, atau X kuadrat dikurang 21X sama dengan 10 pangkat 2, atau sama dengan 100. Setelah hasilnya didapatkan, kita akan memindahkan nilai 100 ini ke yang sebelah kiri, menjadi X kuadrat dikurang 21X dikurang 100 sama dengan 0. Kita pun akan mencari nilai X, dan hasilnya X sama dengan 25 atau X sama dengan min 4. Namun, ada syarat yang perlu diperhatikan dalam logaritma, bahwa X-nya harus lebih besar daripada 0, dan X-nya harus lebih besar daripada 21. Oleh karena itu, jawaban yang memenuhi syarat yakni X sama dengan 25. Kita akan lanjut ke nomor B. Dikatakan bahwa soalnya 2X per X kurang 1 pangkat 9X tambah 30 sama dengan 2X per X kurang 1 pangkat 9X kuadrat dikurang 24. Hal yang perlu diperhatikan bahwa bentuk basisnya sama dan tidak sama dengan 1. Nah, maka pangkatnya itu harus disamakan atau disama dengankan. Maka rumus yang perlu diingat yakni A pangkat M sama dengan A pangkat N. Maka M sama dengan N, di mana 2X per X kurang 1 itu sama dengan A. Maka kan basisnya sama, maka kita akan menyamakan pangkatnya, sehingga didapatkan bahwa 9X tambah 30 sama dengan 9X kuadrat dikurang 24. Maka kita akan mengoperasikannya, didapatkan bahwa 9X kuadrat kurang 9X kurang 54 sama dengan 0. Kita akan sama-sama membagi 9 di kedua sisi, maka didapatkan X kuadrat dikurang X sama dengan 6, maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Namun ada syarat yang perlu diperhatikan bahwa penyebut tidak boleh 0. X kurang 1 tidak sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan 1. Maka X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 itu memenuhi syarat. Maka jawabannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Soal yang C, sederhanakan bentuk akar berikut.
akar 3 per 3 tambah 2 akar 2 ditambah akar 3 per 3 dikurang 2 akar 2 sama dengan. Nah, di sini ada rumus yang perlu diingat. Yang pertama, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, di sini juga akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B sama dengan A kurang B. Dan seterusnya. Nah, di soal dikatakan bahwa akar 3 per 3 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 3 per 3 dikurang 2 akar 2 sama dengan. Nah, ini kita kalikan seperti pecahan biasa, bahwa akar 3 ini dikali dengan 3 dikurang akar 2, dan akar 3 dikali 3 ditambah 2 akar 2, dan per penyebutnya 3 ditambah 2 akar 2 dikali 3 dikurang 2 akar 2. Nah, di sini karena ada bilangan yang sama yakni akar 3, maka akar 3 dapat dikeluarkan, sehingga didapatkan bahwa akar 3 buka kurung 3 dikurang 2 akar 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 2 per 9 dikurang 2 akar 2 kuadrat. Nah, dari sini didapatkan bahwa 3 ditambah 3 sama dengan 6, min 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 kan sama dengan 0, sehingga yang di atasnya kita dapatkan bahwa akar 3 dikali 6 per 9 dikurang 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8, sehingga didapatkan jawabannya 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3 per 1, dan hasilnya adalah 6 akar 3. Selanjutnya kita akan membahas soal yang D. Jika 2 pangkat X tambah 2 ditambah 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 48, tentukan nilai dari 1 per X tambah 1. Nah, step yang pertama kita akan menyederhanakan bentuk 4 pangkat X tambah 1. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya ini dikalikan kepada pangkat sebelumnya, menjadi 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 1 sama dengan 2, menjadi 2 pangkat 2X tambah 2. Sehingga persamaannya yakni 2 pangkat X tambah 2 ditambah 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 48. Nah, kita akan melakukan pemisalan nih. Misalnya, A sama dengan 2 pangkat X. Nah, dari persamaan ini, didapatkan bahwa 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 4A. Kita kan dapat menjabarkan bahwa 2 pangkat X tambah 2 itu kan sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4, dikalikan 2 pangkat X yang merupakan A, sehingga menjadi 4A. Demikian juga yang 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 4A pangkat 2. Nah, dari persamaan ini, kita mendapatkan persamaan yang baru, yakni 4A ditambah 4A kuadrat sama dengan 48. Kita sama-sama bagi 4 di kedua sisi, menjadi A tambah A kuadrat sama dengan 12. Atau A kuadrat tambah A dikurang 12 sama dengan 0. Kita mendapatkan bahwa A sama dengan min 4, atau A sama dengan 3. Namun, karena nilainya negatif dari A-nya, maka itu ditolak atau tidak memenuhi syarat. Sehingga yang kita gunakan yakni A sama dengan 3. Kita mengetahui bahwa persamaan sebelumnya tadi A kan sama dengan 2X, maka A ini sama dengan 2X, atau 2X sama dengan 3. Nah, kita akan kembalikan 2X, 2 pangkat X sama dengan 3 ini ke dalam bentuk logaritma. Didapatkan bahwa X sama dengan 2 log 3. Nah, dari persamaan ini kita akan menambah 1 di kedua sisi, sehingga X ditambah 1 sama dengan 2 log 3 ditambah 1. Dan didapatkan X tambah 1 sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 2. Karena kan 2 log 2 itu kan sama dengan 1.
atau sama dengan 2 log 6, karena kita dapat mengetahui bahwa persamaannya log A ditambah log B sama dengan log A dikali B, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita akan mengubah ini menjadi kebilangan pecahan, sehingga X tambah 1 ini sama dengan 1 per X tambah 1 sama dengan, nah ada juga persamaan logaritma untuk mengubah log 2 sama dengan 2 log 6 ini ke bentuk pecahan menjadi 1 per 2 log 6 atau 1 per 6 log 2. Jadi jawabannya yakni 6 log 2. Kita akan lanjut kepada soal nomor 2, yakni fungsi permintaan suatu minuman kemasan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang 2Q. Sedangkan fungsi penawarannya direpresentasikan dalam bentuk P sama dengan 3 ditambah Q. Atas minuman kemasan tersebut kemudian dikenai pajak sebesar 50% dari harga jual. Berdasarkan situasi di atas, tentukan hal-hal berikut ini. A. Berapa harga dan jumlah minuman kemasan yang dikonsumsi di pasar sebelum dikenakan pajak? Maka yang ditanyakan yakni nilai P dan Q sebelum kenaikan pajak. Nah, untuk itu kita perlu mencari keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar itu di mana harga dari penawaran sama dengan harga dari permintaan. PD sama dengan PS. Maka 15 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. 15 dikurang 3 sama dengan 2Q ditambah Q. 12 sama dengan 3Q. Q sama dengan 4. Nah, nilai Q tadi kita substitusikan kepada salah satu persamaan untuk dapat mencari P. Maka kita akan mencari pada persamaan PD sama dengan 15 dikurang 2Q, maka 15 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Maka kita mendapatkan bahwa sebelum dikenai pajak, harga dari P sama dengan 7 dan jumlah yang dikonsumsi sama dengan 4 unit. Next, kita lanjut ke soal B. Berapa harga dan jumlah minuman kemasan yang dikonsumsi di pasar setelah dikenakan pajak? Nah, kita mengetahui kan bahwa pajaknya itu 50% dari harga jual. Maka penjual itu hanya menerima 50% dari harga yang dibayar konsumen, atau PS itu sama dengan 0,5 PD atau 50% dari harga yang dibayar konsumen. Maka fungsi penawaran setelah dikenakan pajak yakni PS sama dengan 3 tambah Q. PS itu sama dengan 0,5 kali PD, sehingga 0,5 PD sama dengan 3 ditambah Q. Maka PD sama dengan 6 ditambah 2Q. Kita keep dulu persamaan ini. Selanjutnya kita akan mensubstitusi PD sama dengan 15 dikurang 2Q pada persamaan yang sebelumnya ke dalam PS hasil pajak. Maka 0,5 dikali PD sama dengan PS. Maka 0,5 dikali PD-nya yakni 15 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Maka 7,5 dikurang Q sama dengan 3 ditambah Q. Atau kita mendapatkan bahwa Q-nya sama dengan 2,25. Nah, kita akan mensubstitusikan kembali untuk mencari PD, bahwa PD sama dengan 15 dikurang 2Q, Q-nya kita masukkan 2,25, sehingga 15 dikurang 4,5 sama dengan 10,5. Untuk PS, kita mendapatkan bahwa ini sama dengan 0,5 dikali Q dikali PD, sehingga 0,5 kali 10,5 sama dengan 5,25. Sehingga harga yang dibayar konsumen sama dengan 10,5, jumlah yang dikonsumsi sama dengan 2,25 unit, dan harga yang diterima penjual sama dengan 5,25.
Kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yakni bagian C. Gambarkan grafiknya. Berdasarkan dua soal sebelumnya, ditemukan tiga persamaan, yakni permintaan PD sama dengan 15 dikurang 2Q, PS untuk penawaran sama dengan 3 ditambah Q, dan juga penawaran setelah pajak, PD aksen sama dengan 6 tambah 2Q. Dari persamaan itu, kita akan mencari minimal 2 titik, yang dengan mencari titik potong terhadap P sebagai sumbu X, P sebagai sumbu X, dan Q sebagai sumbu Y, dengan membuat 0 salah satunya. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai permintaan kepada persamaan yang pertama. Jika Q-nya 0, maka P-nya 15. Jika Q-nya 7,5, maka P-nya sama dengan 0. Itu kita dapatkan setelah mengoperasikan kepada persamaan PD sama dengan 15 dikurang 2Q. Dan seterusnya. Begitu juga dengan penawaran. Jika Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 3. Jika Q-nya sama dengan min 3, P-nya sama dengan 0. Nah, kita juga masukkan ke persamaan penawaran setelah pajak. Jika Q sama dengan 0, P-nya 6. Dan jika P-nya sama dengan 0, Q-nya min 3. Maka kita akan memasukkan kepada grafik. Didapatkan grafiknya seperti gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas nomor bagian D. Bagaimana respon terhadap permintaan jumlah minuman kemasan atas pengenaan harga tersebut? Nah, kita mendapatkan bahwa harga yang didapatkan itu naik dari 7 menjadi 10,5 berdasarkan perhitungan dari nomor 1 dan 2. Dan jumlah yang dikonsumsi itu turun dari 4 unit menjadi 2,25 unit. Respon konsumen negatif terhadap pajak. Karena harga lebih mahal, konsumen membeli lebih sedikit. Dari situ dapat disimpulkan bahwa harga yang dikenakan karena pajak itu dapat mempengaruhi konsumsi dari pembeli. Selanjutnya, kita akan membahas soal E. Berapa total penerimaan negara yang diperoleh dari pengadaan pajak minuman kemasan tersebut? Nah, untuk menghitung pajak per unit, kita dapat menghitung menggunakan rumus PS dikurang PD. Kita mendapatkan bahwa PS-nya tadi 10,5 dan PD-nya yakni 0,5 dikali 10,5 dari harga yang telah dapatkan itu. Sehingga 10,5 dikurang 0,5 dikali 10,5 sama dengan 5,25. Sehingga total penerimaan pajak itu dapat dihitung dari pajak per unit dikali jumlah yang dikonsumsi. Jumlah yang dikonsumsi kan tadi 2,5 dikali dengan pajak yakni 5,25 dan hasilnya yakni 11,8125.